Ancaman di bidang sosial budaya, faktor dari dalam. Ancaman di bidang sosial budaya dari dalam sebenarnya dapat terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang membuat beberapa orang melakukan tindakan-tindakan merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan termasuk beberapa hal pokok yang nantinya akan timbul, separatisme, terorisme, dan permasalahan yang akibatnya akan mempertaruhkan keutuhan negara. Contohnya saja, orang yang miskin akan lebih mudah untuk terpengaruh ikut kegiatan terorisme, separatisme yang menjanjikan kemakmuran, sehingga mereka percaya bahwa dengan ikut kegiatan itu mereka akan memperoleh kemakmuran. Yakin pakai baju batik. Nah emang kenapa? Ya aku nggak stylish banget sih kamu. Ganti yang lebih stylish dikit lah. Masa batik gak zaman banget? Kami aja yang casual gini, kan mau batik sendiri. Jadi aku pakai baju apa? Yang hits gitu. Ya itu. Tidak dulu ya. Ya. Gaya hidup westernisasi adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Dalam video sebelumnya, terlihat bahwa Belinda yang ingin hangout bersama temannya malah mendapat ejekan karena ia menggunakan batik sedangkan temannya menggunakan pakaian casual seperti budaya barat. Padahal seharusnya temannya bangga terhadap Belinda karena tetap cinta produk dalam negeri. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name, how to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Gaya hidup konsumtif adalah kecenderungan seseorang dalam membeli barang-barang luar negeri secara berlebihan tanpa memikirkan apakah ia benar-benar butuh atau tidak dan terlihat bahwa ia melakukan hal yang tidak rasional. Dalam video tersebut, kami mengambil contoh yaitu seseorang yang dari atas sampai bawah mengenakan barang luar negeri yaitu sepatu dan baju dengan sebuah merek yaitu Nike Air Jordan. Memiliki selera humor yang tinggi, silahkan pergi sekarang juga, tapi jangan pergi dari hati ini. Hacker. Jadi jomblo gini-gini amat ya. Jalan sendirian, makan sendirian, mungkin juga sendirian. Ya iyalah, masa aja tetangga. Temen udah pada jadian. Gua kapan ya? Minus amat ya hidup gua. Lu kenapa? Lagi ketawa, lagi nangis lah, nanya lagi. Bentar deh, bikin video kok hitam putih gini? Nah, ini baru bener. Apaan sih, gak jelas banget. Hit you with that do-do-do-do. Welcome to Mobile Legend. Bentar deh. Kita kan di sini buat ngerjain tugasnya Pak Arnold. Hai teman-teman. Kali ini Kami akan membahas mengenai ancaman di bidang ekonomi. Terhadap Indonesia. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu bahwa ancaman itu ada dua macam, ancaman militer dan non-militer. Ancaman ekonomi termasuk ke dalam ancaman non-militer karena bentuknya tidak memiliki korelasi dengan senjata atau peperangan, tetapi bisa memecah belah bangsa. Kok bisa? Ekonomi merupakan salah satu bidang
yang menopang keberadaan suatu negara. Bidang ekonomi yang berada di suatu negara merupakan alat yang vital dalam menjaga stabilitas, pertahanan, serta patokan baik dalam hubungan antar negara maupun hubungan internasional. Bayangkan saja bagaimana jadinya suatu negara apabila ancaman ekonomi terhadap negara Indonesia terjadi secara terus-menerus. Gawat dong. Ancaman ekonomi dapat datang dari mana saja, baik dari dalam ataupun luar negeri. Ancaman ekonomi yang berasal dari negara disebut ancaman ekonomi internal, sedangkan ancaman ekonomi dari luar negeri disebut ancaman ekonomi eksternal. Yang pertama, pengangguran. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,13% pada bulan Februari 2018 atau setara dengan 6,87 juta orang. Gila kan? Wah, dengan begitu stabilitas perekonomian Indonesia akan sangat terancam. Berdasarkan pengertian menurut para ahli.com, infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, bangunan, dan fasilitas lainnya. Sarana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sosial maupun ekonomi. Infrastruktur juga dapat diartikan sebagai fasilitas fisik maupun non-fisik yang sengaja dibangun untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, jika di daerah X yang infrastrukturnya memiliki kualitas yang tidak baik, maka distribusi barang maupun jasa ke daerah X akan menjadi tersendat, yang dapat membuat pelaku ekonomi menjadi malas untuk melakukan transaksi, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah X menjadi tersendat. Contoh lainnya adalah pengairan. Negara Indonesia merupakan negara agraris, artinya mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian pada sektor pertanian. Kalau sistem pengairan sawah terhenti, maka para petani akan kesulitan melakukan kegiatan bercocok tanam. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka petani-petani tersebut akan kehilangan mata pencahariannya dan mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara terus-menerus. Indonesia pernah mengalami hyperinflasi, yakni pada tahun 1963 sampai dengan 1965. Akibatnya, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Kebijakan ini memberikan pukulan yang besar bagi perbankan internasional, terutama bagi penyetor tambahan. Sudah seringkah mendengar kata globalisasi? Globalisasi perekonomian di satu sisi akan membuka peluang pasar internasional yang lebih kompetitif. Namun, di sisi lain, hal ini akan merugikan suatu negara. Contohnya, ketika globalisasi perekonomian terjadi, maka peluang produk luar negeri untuk masuk Indonesia menjadi lebih tinggi. Hal ini akan menyebabkan produk-produk lokal menjadi terdesak karena kalah saing dengan